Halo kawan eksotik dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast eksotik Puskesmas Sumber Pucung. Saya Farida. Dan saya Dr. Mentari. Kali ini kami berdua akan mengupas habis tentang kegiatan Supin Polio yang saat ini sedang berlangsung ya, terutama untuk daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Baiklah kawan eksotik, selamat pagi. Kami berharap semuanya sehat dimanapun berada. Dimanapun berada. Baik, langsung saja ya Dokter Mentari. Kita bahas satu-satu. Iya, jadi sebetulnya apa sih yang melatar belakangi anak usia 0 sampai dengan 7 tahun 11 bulan itu mendapatkan imunisasi polio gitu ya, terutama di Jawa Timur. Ternyata pada bulan Desember 2023 kemarin itu telah ditemukan satu anak positif polio di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, betul ya? Ya, awalnya di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya. Terus kemudian ada juga satu anak lainnya yang juga positif. Ternyata ada di Jawa Timur gitu ya. Iya. Di Pamekasan tepatnya. Nah, sehingga untuk menghentikan penularan virus tersebut gitu ya, salah satu upaya pemerintah pastinya adalah melakukan supin polio. Kenapa sih sebetulnya kok hanya 1 atau 2 kasus aja udah jadi kejadian luar biasa gitu ya dokter ya? Iya, benar. Karena di Indonesia ini sebetulnya untuk kasus polio seharusnya sudah zero kasusnya, sudah nggak boleh ada. Benar, Ibu. Iya. Sudah tidak ada. Sudah tidak boleh ada, sehingga satu saja kejadian itu sudah dianggap kejadian luar biasa. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang polio nih, sobat eksotik, sebetulnya apa sih polio itu apa sih? Terus kemudian bahayanya apa? Kenapa sih anak kita harus dilakukan imunisasi tetes polio gitu ya? Sedangkan sudah mendapatkan imunisasi lengkap gitu ya di Posyandu sebelum dilaksanakan kegiatan supin polio ini. Bagaimana Dokter Mentari? Ya, mungkin pertama kita bahas dulu apa itu polio ya teman-teman atau kawan eksotik. Jadi untuk polio ini memang suatu penyakit yang diakibatkan oleh virus ya Bu ya. Kemudian virus ini yang paling kita khawatirkan adalah dia bisa menyerang sistem saraf pusat kita. Ketika sudah sistem saraf pusat terkena infeksi virus ini, seperti yang kita ketahui bersama ya Bu Farida, bahwa polio itu menyebabkan lumpuh layu. Karena yang diserang adalah jaringan sel saraf kita yang berguna untuk gerakan atau untuk motorik ya Bu Farida. Jadi dia ketika terkena virus ini berisiko juga akan terkena lumpuh layu. Seperti itu. Nah, di dunia ini polio ini belum ada obatnya Bu Farida. Belum ada obatnya. Yang kita sayangkan adalah virus ini belum ada obatnya. Jadi ketika ada orang yang terkena polio, kita hanya bisa mengobati gejalanya saja, atau merehabilitasi ketika sudah ada gejala sudah terjadi. layu. Gitu ya. Nah seperti ini kita juga harus cari cara ya kawan eksotik. Salah satunya adalah imunisasi. Karena sebenarnya polio ini bisa dicegah dengan imunisasi. Yang seperti kita ketahui bersama ya, bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Benar Ibu. Maka dari itu, selama polio ini bisa dicegah, mari kita bersama-sama ketika ada kejadian luar biasa atau anak-anak kita memang sudah dijadwalkan polio, kita ikuti imunisasi ini, kita song-song bersama agar apa? Agar anak-anak kita terhindar dari penyakit polio. Seperti itu. Iya. Jadi kawan eksotik, sekarang pemerintah sedang menjalankan ya kegiatan supin polio. Jadi mari sama-sama kita dukung gitu ya. Mari sama-sama kita sukseskan. Toh ini gunanya juga untuk kesehatan anak kita gitu ya, Dokter Mentari.
efeknya adalah ketika nanti ini tidak sukses gitu ya, taruhannya adalah bagaimana nasib generasi penerus kita gitu ya. Benar. Karena ketika anak sekarang usia 3 tahun bisa kita bayangkan 30 tahun ke depan dia pastinya akan menjadi calon pemimpin negara gitu ya. Karena usia-usia kita ini kan pasti sudah masuk usia lansia ya nantinya. 10-20 tahun lagi kita sudah bertumbuh dari generasi muda kita. Betul ya. Jadi bagaimana supaya generasi muda kita juga sehat gitu ya. Benar. Terus kemudian kesehatannya bisa maksimal, salah satunya adalah terbebas dari penyakit yang ternyata serem banget gitu, nggak bisa disembuhkan kan gitu. Tapi bisa dicegah. Bisa dicegah. Satu-satunya adalah dengan melakukan vaksinasi atau imunisasi polio tadi. Iya, kemudian ini dokter. Tapi permasalahannya yang sekarang ini masyarakat kita terutama di kecamatan kita gitu ya, ternyata masih ada loh yang belum sadar gitu ya. Dalam arti masih menolak ketika anaknya mau diberikan vaksinasi atau imunisasi supin polio ini gitu ya. Sebetulnya efek samping apa sih yang paling menakutkan bagi orang tua terutama sehingga sampai mereka tuh nggak mau gitu anaknya dilakukan vaksinasi? Iya. Sebenarnya untuk vaksin yang akan kita berikan di supin polio ini memang sudah vaksin yang teruji ya kawan-kawan eksotik. Jadi efek samping yang berat tidak ada. Yang kemarin kita lakukan supin polio yang sebelum di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sleman itu sebenarnya sudah diselenggarakan di beberapa provinsi ya Bu ya, seperti di Aceh, kemudian di Jawa Barat, dan dari provinsi tersebut tidak ada pelaporan efek samping yang serius efek samping. gitu. Yang mungkin ada beberapa gejala setelah diberikan pin polio ini. Biasanya adalah demam ya Bu ya, karena ya memang kita menggugah sistem imunitas kita untuk bekerja keras menghasilkan antibodi atau perlawanan terhadap virus polio. Jadi ketika kerja keras itu ada beberapa anak yang akan efeknya demam mungkin ya Bu ya, yang paling bisa terjadi. Tapi untuk yang efek serius yang sampai menyebabkan penyakit virus polio itu sendiri atau sampai menyebabkan cacat atau kematian belum ada pelaporan. Jadi sampai saat ini untuk otoritas penjaminan dari vaksin kemudian dari pemerintah sudah menjamin dari keamanan vaksin ini. Dan pastinya halal ya. Ya, sudah dipastikan halal. Untuk kawan eksotik yang mungkin waduh ini vaksinnya halal enggak ya gitu. Nah, pemerintah kita sudah menjamin itu. Udah dijamin bahwa ini vaksinnya tuh udah teruji gitu ya atau lolos dari MUI pastinya ya. Jadi sudah dipastikan halal. Jadi apalagi gitu loh yang mau diragukan atau apalagi yang perlu ditakutkan gitu ya untuk mengikuti kegiatan atau membawa anaknya untuk mengikuti supin polio tahun 2024 ini. Sebenarnya ini kan virus tadi ya Bu ya, bisa dicegah, kemudian belum bisa diobati. Mungkin ada perilaku khusus Bu dari masyarakat yang bisa mencegah virus ini berkembang mungkin ya. Mungkin ada kiat-kiatnya Bu Farida. Nah, jadi gini, pencegahannya bagaimana sih? Tadi sudah Dokter Mentari sebutkan ya. Jadi untuk salah satu pencegahannya ini adalah dengan membawa anak-anak kita gitu ya, terutama yang usia 0 sampai dengan 7 tahun 11 bulan gitu ya, bawa aja datang ke pos pin polio gitu ya, yang berada di puskesmas atau puskesmas pembantu atau ke posyandu gitu ya. Tetapi bagi anak yang sudah mulai usia pendidikan anak usia dini atau PAUD gitu ya, ini juga diselenggarakan. Jadi bisa juga dilaksanakan di sekolah, di PAUD, TK gitu ya, sampai dengan setara
SD atau MI gitu ya. Terus kemudian supaya orang tua ini juga bisa memberikan dukungan kepada si anak gitu. Karena begini Dokter Mentari, beberapa pengalaman yang lalu itu ternyata kegiatan supin polio ini bayangan kita nakes ini wah nggak apa-apa ini nggak sakit karena kan nggak disuntik nih ya. Oh pasti lebih cepat gitu ya karena anak tidak merasa kesakitan gitu. Ternyata salah dugaannya. Iya jadi gini ketika anak ini sudah dipangku gitu ya sama orang tuanya. Mungkin anak merasa ketakutan, merasa nggak nyaman gitu ya. Mereka tidak tahu mau diapain kan gitu. Padahal cuma diteteskan. Nah, disinilah peran orang tua sangat penting gitu ya. Ada juga kemarin yang merasa nggak tega anaknya dilakukan vaksinasi karena nangis gitu, nggak nyaman. Tapi sebetulnya itu nggak sakit kan ya. Terus rasanya manis. Nah, rasanya pun tidak pahit. Rasanya manis dan juga gratis gitu ya. Jadi ini tidak ada pungutan biaya sepeser pun Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang gitu ya. Karena ini kegiatan kan sudah berlangsung untuk putaran yang pertama ya. Nah, jadi gitu ya Dokter Mentari. Terus kemudian juga kekhawatiran masyarakat nih. Sebetulnya ada banyak pertanyaan juga bagaimana dengan apakah anak yang sedang sakit ini boleh dilakukan imunisasi polio. Terus kemudian juga apakah kalau anak saya sudah dilakukan imunisasi polio ini masih ada kemungkinan untuk dia terkena atau terserang penyakit polio gitu Dokter. Bagaimana dari sisi medis Dokter? Yang pertama mungkin ini ya Bu ya. Kalau anak sakit. Nah, kalau anak sakit apakah bisa diberikan imunisasi polio ini? Kita lihat dulu ya kawan eksotik sakitnya apa. Kalau memang sakitnya demam, anak masih demam tinggi, kita tunda seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau sakit ringan seperti batuk pilek, anaknya juga masih aktif gitu ya, enggak apa-apa diberikan polio ini karena yang kita titik beratkan sebenarnya kondisi imunitas anak ya Ibu ya. Ketika kondisi imunitas anak itu baik, boleh diberikan pin polio. Jadi pin polio ini tidak boleh diberikan yang pertama tadi anak masih demam. Kemudian anak menderita kelainan imunitas ya Bu ya. Contohnya apa ini Dok? Contohnya yang ini kelainan imunitas seperti dia punya riwayat sakit kanker, jadi dia dapat obat yang untuk menurunkan imunitas ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu juga sakit HIV ya Bu ya. HIV itu kan virus yang menyerang imunitas kita. Jadi ketika anak terkena HIV juga tidak boleh diberikan yang supin ini gitu. Atau anak yang tinggal dengan orang yang menderita HIV atau ODIV gitu ya. Nah juga ini tidak boleh diberikan. Ini saya perjelas lagi. Sebetulnya apa sih hubungan dengan anak yang tinggal dengan orang yang menderita HIV atau AIDS itu? Kenapa dia jadi imunnya juga turun? Padahal misalkan gini, dia tinggal serumah dengan orang yang bukan orang tua kandungnya misalnya ya. Jadi dia bukan yang melahirkan kayak gitu. Berarti kan otomatis tidak ada hubungan, tidak ada hubungan darah gitu ya. Itu penjelasannya bagaimana Dok? Mengapa kok anak yang tinggal dengan orang dengan HIV ini tidak dianjurkan untuk mengikuti yang supin polio ini atau yang tetes ya Bu ya? Nah karena tetes ini kan dia masuknya ke saluran pencernaan. Nah ketika dia terbuang seperti virus polio juga ya Bu ya, dia juga akan bertahan hidup di tinja seperti itu. Nah ini tinjanya ini yang nanti bisa menyebarkan. Gitu. Kalau seandainya dia hidup dengan orang dengan HIV, takutnya dia malah menularkan karena orang HIV ini kan imunitasnya rendah. Betul. Jadi yang disarankan bukan berarti anak ini tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, tapi untuk anak yang tinggal dengan orang dengan HIV kita berikan imunisasi polionya bukan yang tetes ya kawan eksotik, kita berikan yang injeksi atau yang suntikan. Melalui suntikan. Jadi dia hanya akan membuat kekebalan di tubuh anak itu sendiri.
tanpa ada proses pembuangan gitu ya, yang memungkinkan bisa menginfeksi orang sekitarnya karena kontak tadi ya dengan hasil buangannya tadi. Oh iya. Karena orang yang kontak itu dikhawatirkan imunitasnya rendah. Imunitasnya Kalau rendah. imunitasnya bagus, justru ini yang baik ya Bu ya. Karena selain dia meningkatkan imunitas dirinya sendiri, juga meningkatkan imunitas orang lain. Oh iya. Makanya kenapa kok supin polio yang karena KLB ini kita pakainya tetes atau yang dimasukkan ke dalam mulut. Karena harapannya mereka yang tidak mendapatkan tetes, juga dia imunitasnya bertambah. Oh gitu. Beda dengan yang suntik ya, kawan eksotik. Kalau yang suntik kekebalannya hanya akan timbul pada orang yang disuntik aja. Oh iya. Berarti gini dokter, jadi ibaratnya nih kita punya anak balita nih serumah, terus kemudian anak kita dapat imunisasi polio. Berarti secara tidak langsung kita pun sebagai ibunya gitu ya, ataupun sebagai bapaknya gitu ya, bisa ikut efek kekebalannya tadi. Bisa ditemukan. Atau misalkan punya saudara yang juga tinggal di rumah juga bisa seperti itu. Nah, tapi yang kita optimalkan kenapa kok anak-anak ya? Karena anak-anak itu yang berisiko seperti itu. Iya. Mengingat anak ini imunnya kan juga belum sekuat orang dewasa gitu ya. Baik. Terus kemudian ini dokter, apakah orang atau anak ini yang sudah dilakukan imunisasi polio itu masih bisa suatu saat nih masih bisa terkena polio lagi? Jadi gini, pertanyaan ini untuk mungkin kawan eksotik yang punya anak yang sudah saya imunisasi polionya sudah lengkap loh dok, misalkan gitu, sudah imunisasi suntik sudah, imunisasi yang tetes juga sudah, namun karena imunisasi ini kan fungsinya membangunkan ya, ketika dibangunkan dia baru membuat antibodi. Nah, ketika dia lama tidak dibangunkan, bisa juga antibodinya ini turun. Nah, ketika turun kemudian ada kejadian luar biasa. Nah, ini ancaman untuk anak. Gitu. Jadi bisa juga ketika antibodi dia turun, ada virus yang menyerang, bisa dia tertular lagi. Bisa ya. Maka dari itu pemerintah sudah tidak menunggu lama ya kawan eksotik, ketika sudah ditegakkan ini memang positif polio di suatu tempat, langsung Ibu langsung dijadikan supin polio. Untuk apa? Untuk mencegah anak-anak kita yang mungkin antibodinya sudah tidak sebanyak dulu ketika dia dapat imunisasi. Jadi memang kawan eksotik yang sudah dilakukan vaksin saja atau imunisasi saja itu masih bisa terkena gitu ya. Karena mengingat untuk kekebalan dia akan mulai menurun dalam kurun waktu tertentu ya. Ketika baru diberikan maka kekebalan itu masih optimal kan gitu ya tentunya ya. Benar. Jadi kalau yang sudah kena yang sudah dilakukan imunisasi masih bisa terkena, pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang tidak mau sama sekali kan gitu ya. Nah seperti itu. Ini yang sangat berisiko sekali ya kawan eksotik. Mungkin Ibu bisa menambahkan kalau kegiatan PIN polio itu kapan saja Ibu? Jadi gini kawan eksotik, untuk pekan ini adalah masuk dalam jadwal tahap 1 pemberian imunisasi supin polio, yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 21 Januari 2024. Nah ini kan 2 kali nih ya. Jadi satu anak harus mendapatkan 2 kali pemberian imunisasi supin polio. Kemudian untuk putaran kedua nanti akan kita laksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Februari 2024. Nah, di mana sih sebetulnya bisa mendapatkan untuk imunisasi supin polio ini? Seperti tadi saya sampaikan, jadi untuk anak usia 0 sampai dengan 7 tahun 11 bulan ya, bisa didapatkan di posyandu ya, terdekat dari rumah, kemudian di puskesmas atau puskesmas pembantu, kemudian bisa juga didapatkan di PAUD
kemudian di TK, kemudian di SD atau MI sederajat. Gitu ya. Tentunya sesuai dengan usia sasaran gitu. Gitu ya dokter. Mungkin itu ya Bu ya. Nah kenapa sih Bu kok harus 2 kali putaran, mungkin Ibu bisa menambahkan Bu? Iya. Jadi untuk tadi sudah banyak gitu ya dijelaskan sama Dokter Mentari ya. Jadi untuk pemberian vaksin atau imunisasi polio ini kenapa sih harus 2 kali? Karena yang pertama mengingat polio ini kan tidak bisa diobati ya, hanya bisa dicegah. Kemudian kenapa 2 kali? Harapannya adalah anak bisa mendapatkan kekebalan yang optimal gitu ya, dengan jarak minimal 1 bulan gitu ya. Kemudian supaya juga terhindar dari kelumpuhan permanen atau yang disampaikan Dokter Mentari tadi namanya lumpuh layuh gitu ya. Karena ketika sudah terkena maka sangat sulit atau bahkan tidak bisa diobati. Betul ya dokter ya. Jadi memang ini adalah ketakutan yang luar biasa gitu ya tapi sebetulnya masih banyak yang nggak paham atau gimana ya. Iya. Jadi memang sebetulnya sangat bahaya gitu ya penyakit polio ini. Tetapi karena kejadiannya ini jarang. Nah, sehingga orang sebenarnya kurang aware gitu ya dengan penyakit polio ini. Tapi sebetulnya kenapa di Indonesia juga sudah sangat jarang terjadi polio? Itu karena mulai dari bayi kan sudah diberikan vaksinasi atau imunisasi ya. Salah satunya polio. Jadi karena pemerintah upaya pemerintah ya sudah dilakukan pemberian vaksinasi atau imunisasi polio sehingga untuk kejadian polio ini diharapkan memang 0 kasus gitu ya. Sehingga 1 saja kasus polio itu bisa dikatakan kejadian luar biasa. Nah, terus kemudian ini Dokter Mentari mungkin penekanan apa sih yang diberikan kepada orang tua gitu ya, terutama dalam menghadapi ancaman dari penyakit polio ini, terus kemudian gejala apa sih yang patut diwaspadai atau mungkin kejadian polio ini gejala mungkin mirip-mirip ya gejalanya ya. Nah untuk gejala spesifiknya dari polio itu sebetulnya apa sih dokter gitu ya? Ya karena kawan eksotik kita tahu bersama ya sudah dipaparkan di awal bahwa polio ini karena virus ya Bu ya. Jadi semua virus itu ketika masuk ke dalam tubuh efeknya adalah flu-like syndrome atau demam, pegel-pegel, nyeri otot gitu ya. Nyeri otot seperti itu. Ya sama ketika kita kena flu ya. Tapi untuk beberapa orang ada gejala yang lebih serius lagi yang itu kerucutkan lagi bahwa ini khasnya polio seperti itu, yaitu ketika dia menyerang sistem saraf pusat tadi. Jadi ketika ada anak kurang dari 15 tahun kok tiba-tiba dia lumpuh layu. Nah, ini kita harus curigai polio ya. Jadi kalau ada anak kurang dari 15 tahun menderita lumpuh layu, segera dilaporkan ke tenaga kesehatan terdekat. Biar apa? Biar kita telusuri lagi beneran polio atau tidak, seperti itu. Baik. Jadi mengingat kawan eksotik untuk gejalanya ini, untuk gejala awal ketika virus masuk itu kan tidak spesifik gitu ya, tidak spesifik. Jadi mirip-mirip gejala flu biasa gitu ya. Kalau orang nggak paham, oh anak saya ini mungkin karena sekarang musimnya pancaroba gitu ya, sehingga banyak flu, kemudian demam kan gitu ya. Berarti untuk gejala khasnya adalah ketika anak kita menderita penyakit kurang dari berapa nih? 15 tahun tiba-tiba kakinya sulit digerakkan gitu ya biasanya, terus lemes gitu ya dokter ya. Itu harus segera dilaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan. Ya. Nah ini satu lagi dokter pertanyaannya. Jadi untuk pemberian tetes polio ini apakah bisa diberikan bersamaan dengan vitamin A dan obat cacing dokter sebetulnya? Kalau vitamin A boleh ya kawan eksotik. Jadi obat tetes ini
atau vaksin tetes ini dia boleh berbarengan dengan vitamin A. Memang nanti berjeda seperti itu. Kemudian kalau yang obat cacing ini yang jedanya lumayan lama, yaitu 2 minggu dari puin polio baru boleh diberikan obat cacing. Tapi kalau ada pertanyaan lagi mungkin kawan eksotik, kalau anak saya minum antibiotik, seperti apa? Ketika dia minum antibiotik, kondisinya anak sudah baik ya Bu. Misalkan dia awalnya demam, batuk pilek, kemudian oleh tenaga kesehatan diberikan antibiotik. Ketika anak sudah tidak demam, tinggal batuk pileknya saja, dan kalau antibiotik memang harus dihabiskan, boleh ikut PIN polio seperti itu. Iya. Memang ini banyak sekali pertanyaan ya dokter, terutama dari yang di sekolah itu kan yang mengkoordinir kegiatan ini kan pastinya dari guru-gurunya nih. Nah, kemudian ada juga yang orang tua izin nggak masuk gitu kan, anaknya sakit. Nah, yang harus kita perjelas adalah sakit yang bagaimana, kan gitu ya. Nah, karena kalau nyeri atau pusing aja atau demam aja atau sakit yang membutuhkan penanganan tenaga medis dengan diberikan antibiotik, berarti kan itu ya dokter ya, yang digarisbawahi adalah ketika sakit kemudian mendapatkan antibiotik. Tapi pastinya kalau misalkan dibawa ke layanan pospin itu nanti juga dilakukan screening kan ya. Nah, di sana juga ada kawan-kawan kita tenaga kesehatan yang juga akan menilai kondisi anak. Jadi kalau seandainya jenengan ragu-ragu nih kawan eksotik, anak saya seperti apa kondisinya, dibawa aja dulu. Nanti di sana juga ada teman-teman kita ya Bu ya, yang akan screening dulu anak ini bisa didapatkan polio atau tidak ditunda. Seperti itu. Siap ya dokter. Bagaimana kawan eksotik? Sudah jelas ya tentang penyakit polio dan juga seputar tentang kegiatan Supin Polio yang akan berlangsung selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024 ke depan nanti. Dokter Mentari, tadi kita sudah banyak sekali mengupas tentang penyakit polio dan juga bagaimana cara pencegahannya gitu ya. Sekarang ada juga ternyata ada satu lagi, satu lagi. Memang, ini informasinya banyak sekali. Iya, ternyata masih banyak gitu ya dari masyarakat itu masih banyak juga mungkin pertanyaan atau mungkin juga mengarah ke apa sih sebetulnya untuk meyakinkan mereka sih ya, untuk mengedukasi masyarakat. Jadi sebetulnya bagaimana sih virus polio ini bisa menyebar? Terus kemudian pencegahannya untuk supaya tidak terjadi kejadian luar biasa gitu ya pada penyakit polio ini, terutama di masyarakat kita ya di Indonesia itu, apakah ada capaian untuk imunisasi harus sekian, misalkan harus sekian persen sehingga semuanya bisa terlindungi nih, seperti itu ya dokter. Bagaimana? Untuk kawan eksotik, jadi virus ini sebenarnya penyebarannya adalah melalui fekal oral atau tertelan oleh suatu individu, seorang individu seperti itu ya. Jadi ketika tertelan berarti dia bisa menular lewat minuman, lewat makanan yang terkontaminasi oleh virus ini, seperti itu. Jadi kalau seandainya dia sudah tertelan seorang individu, maka dia akan masuk ke dalam sistem saluran pencernaan, kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh, seperti itu Bu, dan ke sistem saraf pusat, gitu, yang akan mengakibatkan lumpuh layu ya, seperti itu. Nah, kalau dia penyebarannya fekal oral nih Bu ya, berarti kan juga kita bisa mencegah sebenarnya, mencegah agar virus ini tidak mengkontaminasi dan juga tidak tertelan. Mungkin Ibu bisa memberikan tipsnya ini Bu. Ya. Jadi gini, sebetulnya untuk virus polio ini gitu ya, itu bisa menjangkiti atau menginfeksi seseorang gitu ya, sampai terjadinya gejala gitu.
tidak dalam waktu yang singkat ya, dokter ya. Jadi ada proses di mana virus itu masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian ada proses inkubasinya berapa lama, baru setelah itu timbullah gejala ya. Gejala yang seperti disampaikan dokter Mentari tadi. Nah, mungkin kalau tipsnya ini karena tadi disampaikan melalui fekal oral atau bisa ditelan gitu ya. Ibaratnya nih penularannya bisa melalui sesuatu yang bisa termakan. Berarti bisa melalui makanan, minuman, atau biasanya pada anak usia 0 sampai dengan 5 tahun itu ya. Biasanya kan mereka masih masa-masa bermain ya. Segala sesuatu dimasukkan ke dalam mulut. Nah, itu juga sangat berisiko. Yang pasti adalah bagi orang tua jadi waspada ya. Yang pertama adalah rajin untuk mencuci tangan dengan sabun. Tangannya siapa? Yang pasti tangannya pengasuhnya, orang tuanya atau siapapun yang kontak dengan bayi atau anak kita. Yang kedua, cuci tangan juga tangannya anak kan perlu juga ya. Iya, karena apa? Anak ini ketika usia balita dia lebih sering memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut. Nah, itu. Terus yang penting juga adalah menjaga atau menjamin kebersihan lingkungan sekitar anak-anak ini ya. Terutama lingkungan dia bermain, dia tidur, kemudian mainannya juga harus dipastikan bersih gitu ya. Terus misalkan ada yang pakai dot seperti itu, harus dilakukan bagaimana sterilisasinya harus terjaga kan gitu ya. Terus kemudian yang pasti adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi itu sih. Jadi namanya PHBS, ber-PHBS itu sangat luas. Jadi penjabarannya dalam hal ini sebagai pencegahan penyakit polio yang pastinya adalah kita ber-PHBS dengan mencuci tangan, menjaga kesehatan atau kebersihan lingkungan sekitar, menjaga lingkungan anak-anak kita terutama ya, karena tadi sudah dokter Mentari sebutkan juga kenapa sih kok pada anak gitu ya yang sering terinfeksi ya, karena imunitas pada anak itu belum sekuat orang dewasa. Sepertinya begitu ya dokter ya. Terus mungkin karena ini virus ya dokter ya, kira-kira berpengaruh nggak untuk makanan sehat misalnya seperti itu ya? Benar. Ya, berpengaruh ya kawan eksotik, karena virus itu pada prinsipnya adalah penyakit yang bisa diobati atau bisa dikendalikan dengan imunitas kita sendiri. Jadi ketika imunitasnya rendah nih Bu, nah dia akan rawan tertular dan rawan efeknya yang lebih berat daripada yang punya imunitas baik. Dan imunitas kita bisa ditingkatkan dengan gaya hidup sehat. Betul. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Jadi sebetulnya dokter, dengan misalnya ada 2 anak nih pembandingnya ya, sama-sama dia terkena infeksi virus nih. Tetapi kenapa efek yang ditimbulkan atau gejalanya tuh kok beda? Berarti dipengaruhi dari imunitas tadi. Oh gitu. Jadi sama-sama terkena ketika anak kita imunitasnya bagus, imunitasnya baik gitu ya, melalui upaya kita tentunya sebagai orang tua, itu maka meskipun terkena virus maka dampaknya itu diharapkan tidak lebih parah gitu ya daripada anak-anak yang mempunyai imunitas yang rendah. Seperti itu ya dokter. Baik. Maka dari itu kita diharapkan bersama untuk Supin Polio ini targetnya adalah tadi 95%. 95%. Oh iya. Tinggi lebih baik lagi tentunya gitu. Jadi targetnya 95% agar bisa ditekan penyebaran virus polio di masyarakat. Oh gitu. Jadi dari sasaran 0 sampai dengan
7 tahun 11 bulan itu dia dari total jumlah anak yang ada minimal harus 90% mendapatkan imunisasi tetes supin polio ini ya dokter ya. Iya. Jadi supaya kita sebagai orang tua nih juga bisa terlindungi supaya tidak juga terkena penyebaran dari virus polio ini gitu ya. Baiklah kawan eksotik, tadi sudah banyak kita kupas bersama, sudah banyak kita bahas gitu ya dokter tentang polio dan seputar supin polio yang kita laksanakan minggu ini dan bulan depan gitu ya. Itulah tadi kawan eksotik, kami berdua sudah membahas banyak tentunya ya, sudah kita kupas sampai dalam-dalamnya gitu ya, seputar polio dan juga pencegahannya dan juga seputar kegiatan supin polio kita yang berlangsung pada minggu ini sampai dengan bulan depan nanti di putaran kedua ya Dokter Mentari. Semoga masyarakat terutama di Kecamatan Sumber Pucung senantiasa tetap sehat dan selalu kami berpesan mari bersama kita sukseskan Supin Polio 2024 di Kecamatan Sumber Pucung. Dan pastinya ini Dokter Mentari ada pesan khusus ya yang sangat penting untuk warga masyarakat Sumber Pucung, Dokter. Mungkin pesan saya adalah mari kita bersama menyukseskan Supin Polio 2024 ini agar masyarakat kita terlindungi dari virus polio. Selain itu, karena virus itu tidak hanya virus polio ya Ibu, maka dari itu mari kita tingkatkan kesehatan kita dengan menjaga imunitas, bergaya hidup sehat, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Kawan eksotik, saya Farida dan saya Dokter Mentari. Kami mohon undur diri. Salam Germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Sehat diawali dari saya.